Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahmi. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang pada konsep statistika dari bab 1 sampai ke bab 5. Masing-masing bab menjelaskan beberapa poin-poin yang telah saya cantumkan di dalam peta konsep statistika tersebut. Di dalam bab 1 menjelaskan statistika dan statistik, yaitu pengertian dari statistik dan juga statistika itu tersendiri. Yang pertama adalah pengertian dari statistik. Statistik adalah penggunaan data kuantitatif yang menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel ataupun diagram, yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Kemudian di sini menjelaskan tentang pengertian statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, penyajian, analisis, interpretasi untuk membuat suatu kesimpulan dan keputusan berdasarkan data dan hasil analisis. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ruang lingkup statistika. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah suatu yang berhubungan dengan peringkasan seperangkat data dan penyajiannya ke dalam bentuk yang dapat dipahami. Kemudian di sana ada namanya probabilitas, yaitu suatu angka yang mengukur frekuensi relatif dari suatu kejadian dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah teori keputusan secara statistik. Teori keputusan secara statistik berhubungan dengan pengambilan keputusan bila alternatif tidak tindakan yang diketahui, akan tetapi hasil dari masing-masing tindakan itu berbeda-beda. Selanjutnya di sana menjelaskan tentang statistik inferensi. Suatu pernyataan mengenai suatu populasi yang didasarkan pada informasi dari sampel random yang diambil dari populasi itu sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah data. Data itu tersendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data kuantitatif, yang kedua adalah data kualitatif. Kemudian kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu istilah-istilah dalam statistika. Yang pertama adalah karakteristik, kedua variabel, ketiga populasi, keempat sampel, kelima sensus, kemudian keenam adalah sampling, kemudian ketujuh parameter, kemudian yang terakhir adalah statistik. Kemudian kita lanjut ke metode statistika, yaitu sesuatu yang mengidentifikasi persoalan yang mengumpulkan data yang ada pada suatu data, kemudian mengumpulkan data asli, klasifikasi data, penyajian data, kemudian analisis data. Kemudian kita beranjak ke bab kedua, yaitu data populasi dan teknik sampling.
Populasi dan teknik sampling. Kita beranjak ke pembahasan di sana itu menjelaskan populasi. Populasi itu sendiri merupakan keseluruhan totalitas objek yang diteliti, yang dicari, ciri-ciri akan diduga atau ditafsir. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah sampel. Merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kemudian di sana ada teknik sampling. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya di bab 2, yaitu tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu sendiri terbagi menjadi ada beberapa bagiannya. Yang pertama adalah wawancara, kuesioner, kemudian observasi, kemudian tes dan skala objektif, kemudian yang terakhir adalah metode proyektif. Selanjutnya pembahasan tentang penyajian data. Penyajian data itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penyajian data dengan tabel, kemudian penyajian data dengan grafik. Nah, di grafik itu tersendiri ada beberapa bagiannya. Yang pertama itu adalah grafik garis, kemudian grafik batang, terus grafik lingkaran, kemudian grafik gambar, dan yang terakhir adalah grafik berupa peta. Kemudian kita beranjak ke bab 3. Di bab 3 itu tersendiri menjelaskan tentang ukuran statistika. Di sana ada distribusi frekuensi, kemudian frekuensi data tunggal, terus frekuensi data kelompok, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Selanjutnya pembahasan tentang ukuran pemusatan. Di sana ada namanya mean atau rata-rata, atau bisa digambarkan dengan simbol X. Kemudian median atau nilai tengah, atau di dalam kurungnya itu disingkat menjadi me. Kemudian di sana ada modus atau disingkat dengan MO. Selanjutnya di bab 3 ada namanya ukuran letak. Kemudian kuartil. Kuartil itu sendiri ada dua. Ada kuartil data tunggal, kemudian kuartil data kelompok. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ukuran penyebaran. Suatu jangkauan simpangan rata-rata atau simpangan baku, kemudian nilai standar, kemudian koefisien variasi. Kita beranjak ke bab keempat tentang aplikasi Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan salah satu atribut dari Microsoft Office versi pertama. Versi pertama Excel dirilis untuk mesin phone pada tahun 1985 dan versi Windows-nya menyusul. Kemudian di sana ada fitur Microsoft Excel. Terus ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif menentukan statistik deskriptif dengan menggunakan gambar grafik. Kemudian di sana ada pengujian hipotesis. Kemudian pengujian hipotesis. Terus yang terakhir adalah uji korelasi. Nah, sekarang kita beranjak ke bab kelima, yaitu aplikasi SPS.
SPS adalah yang digunakan untuk memudahkan kita dalam proses analisis statistik dan sistem manajemen data. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat kita gunakan dengan 3 metode, yaitu dengan menggunakan diagram batang, kemudian menggunakan diagram lingkaran, dan yang terakhir menggunakan diagram histogram. Kemudian di sana menjelaskan di bab 5 tentang analisis deskriptif. Kemudian analisis prasyarat, dan analisis prasyarat bisa kita gunakan dengan uji normalitas. Uji normalitas adalah yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang jadi inputan atau kedua objek penelitian terdistribusi normal atau tidak. Kemudian di sana ada uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diinput bersifat homogen atau tidak berdasarkan nilai variasinya. Kemudian selanjutnya adalah uji linearitas. Yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang jadi inputan atau kedua objek penelitian yang bersifat linear atau tidak. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah analisis korelasi. Di sana ada uji hubungan, uji korelasi, atau ada ada logo dalam kurungnya itu ada R. Kemudian uji regresi linear. Selanjutnya pembahasan analisis perbedaan. Dan di sana ada namanya uji perbedaan atau uji T. Kemudian uji student, dan yang terakhir adalah uji innova. Itu dia beberapa poin-poin yang bisa saya ambil dari buku statistika, kemudian saya jadikan peta konsep statistika. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya meminta maaf. Billahi taufiq wal haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.